Halo historian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai Hari Buruh Internasional. Disebut juga dengan May Day. Buruh di seluruh dunia memperingatinya. Hari Buruh di Hawaii, Amerika Serikat tidak identik dengan demo buruh, tapi dirayakan dengan perayaan budaya lokal yang disebut Lei Day, di mana masyarakat mengenakan kalung bunga tradisional Hawaii yang disebut lei, dan mengikuti berbagai festival yang meriah. Buruh di benua Eropa, seperti di Prancis, Hari Buruh diperingati dengan memberikan bunga kecil atau May Lily yang diikat dengan pita merah. Lalu, bagaimana peringatan Hari Buruh di Indonesia? Dalam memperingati Hari Buruh, para buruh yang dimotori oleh organisasi serikat pekerja mengumpulkan buruh-buruh, kemudian mengadakan aksi demonstrasi, menyuarakan beberapa tuntutan. Salah satunya adalah penghapusan sistem kerja outsourcing. Namun, pada peringatan Hari Buruh tahun 2025 ini, para buruh memperingati May Day di Jakarta. Dipusatkan di Monumen Nasional Jakarta, dan kali ini Presiden RI Prabowo Subianto hadir. Tapi tahukah historian tentang sejarah Hari Buruh Internasional? Sejak kapan dan dari mana Hari May Day pertama kali terjadi? Kemudian, kapan Hari Buruh ini masuk ke Indonesia? Yuk tonton video ini sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Perjuangan para buruh menuntut hak-hak pekerja kali pertama terjadi di Amerika Serikat. Pada akhir abad ke-19, dunia sedang memasuki era revolusi industri. Di Amerika Serikat dan Eropa, pabrik-pabrik menjamur. Namun, kondisi buruh saat itu hidup dalam kondisi menyedihkan. Jam kerja bisa mencapai 16 jam sehari, upah rendah, dan tanpa jaminan keselamatan kerja. Kemudian muncul gerakan buruh yang menuntut perubahan besar, yaitu jam kerja 8 jam sehari. Tuntutan ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi soal hak dasar sebagai manusia. Pada tanggal 1 Mei 1886, lebih dari 300.000 buruh di berbagai kota besar Amerika Serikat melakukan mogok kerja. Mereka menuntut sistem kerja 8 jam. Awalnya, aksi ini berjalan damai, sampai kemudian insiden berdarah terjadi di Chicago. Tepatnya di lapangan Haymarket pada tanggal 4 Mei 1886. Sebuah bom meledak saat polisi mencoba membubarkan massa. Beberapa orang, termasuk polisi, tewas. Peristiwa ini dikenal sebagai Haymarket Affair. Pihak berwenang menangkap tokoh buruh. Meski tidak terbukti bersalah, beberapa pemimpin buruh dihukum mati. Pada tahun 1889 diadakan Kongres Sosialis Internasional di Paris, Prancis. Pada kongres ini ditetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Internasional. Setelah penetapan ini disambut oleh para buruh di Eropa yang mulai rutin menggelar demonstrasi setiap tahun. Di Amerika Serikat, tempat terjadinya Haymarket Affair pada tahun 1894, Presiden Amerika Serikat Grover Cleveland menetapkan Labor Day pada hari Senin pertama September. Di Indonesia, peringatan Hari Buruh dimulai sejak zaman kolonial Belanda. Menurut Kronik Gerakan Serikat Buruh di Indonesia, Peta dan Sejarah, terbitan tahun 2024, organisasi buruh pertama di Hindia Belanda muncul sejak abad ke-19. Pada tahun 1879, berdiri Serikat Guru Nederland Indische Onderwijsgenooschap. Lalu berdiri Postbond pada tahun 1905.
Disusul berdirinya Kulturbond dan Zwikkerbond pada tahun 1906, serta Serikat Pekerja Pemerintah pada tahun 1907. Saat itu, para buruh sektor perkebunan dan transportasi hidup dengan kondisi kerja yang tidak layak, dengan upah rendah dan nyaris tanpa perlindungan. Tercatat peringatan Hari Buruh pertama kali terjadi pada tanggal 1 Mei 1918 oleh Serikat Buruh Kung Tang Hwe di Semarang. Gerakan ini dipengaruhi oleh seorang tokoh sosialis Belanda bernama Adolf Bars yang mengkritisi upah rendah dan sewa tanah kaum buruh. Namun, peringatan Hari Buruh terhenti sejak tahun 1927 karena tekanan pemerintah kolonial serta pendudukan Jepang yang melarang kegiatan politik dan menangkap aktivis buruh. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, Hari Buruh kembali diperjuangkan. Pada tanggal 1 Mei 1946, para buruh kembali dapat memperingati Hari Buruh. Pada tahun 1948, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 yang mengatur hak-hak dan jaminan setiap buruh. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Hari Buruh tidak hanya tidak dirayakan, tapi bahkan dilarang. Mulai tahun 1967, Hari Buruh tidak boleh diadakan secara terbuka. Presiden Soeharto menekan gerakan buruh dengan membatasi aktivitas serikat pekerja dan mengaburkan keberadaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Baru setelah era reformasi tahun 1998, gerakan buruh kembali bangkit secara terbuka. Peringatan Hari Buruh mulai dilakukan kembali dalam bentuk demonstrasi besar-besaran di kota-kota besar. Presiden B.J. Habibie meratifikasi Konvensi ILO nomor 87 dan 98 tentang kebebasan berserikat dan hak berunding bersama. Kemudian disusul dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, ditandatangani sebuah undang-undang yang menimbulkan kontra di kalangan buruh sampai saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dalam blade aturan terdapat pengaturan sistem outsourcing secara terbatas untuk sektor tertentu saja yang diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Sejak saat itulah sistem outsourcing lazim dikenal di Indonesia. Belakangan seiring penerapannya diketahui kalau sistem ini menguntungkan pelaku usaha dan merugikan pekerja. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikeluarkan sebuah keputusan Presiden nomor 24 tahun 2013 yang menetapkan Hari Buruh tanggal 1 Mei sebagai hari libur nasional. Sejak itu, setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai momen bagi buruh untuk berpendapat, terutama dengan melakukan orasi di berbagai daerah di Indonesia, menuntut berbagai hak-hak pekerja. Itu tadi sejarah Hari Buruh Internasional yang bermula dari gerakan buruh di Chicago, Amerika Serikat. Penetapan Hari Buruh Internasional di Perancis sampai awal mula dan perkembangan Hari Buruh di Indonesia. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah Indonesia, karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.